Oke, welcome back to apa ya? Kita kita kesian dengan pendeta-pendeta yang tidak belajar. Mari kita ajar ya. Saya itu mencintai sekali orang Protestan dan rela untuk menanggapi komentar remeh-temeh mereka, sekedar untuk mengajar mereka tinggalkan Protestantisme. Protestantisme itu membuat Anda jadi bodoh. Ada 10 kesalahan Patrick Smith ketika tafsir Alkitab jadi sirkus komedi teologi. Ya, salam waras untuk semua umat yang berakal sehat ya. Kita akan bedah 10 poin dari Patrick Smith, seorang Protestan yang tampaknya percaya bahwa tafsir Alkitab itu cukup dilakukan dengan emosi, eisegesis, dan sedikit dramatisasi. Siapkan teh dan rosario Anda karena kita akan masuk ke parade logika tambal sulam, tafsir sok kontekstual, dan tentu saja teologi cepat saji, instan rasa Luther. Doa kepada para kudus. Katanya kalau mereka tidak maha tahu, ngapain didoakan? Kalau mereka tidak maha tahu, ngapain didoakan? Kalau begitu Yesus juga tidak perlu menyampaikan doa kita kepada Bapa, kan Bapa sudah maha tahu. Umat Katolik berdoa kepada para kudus bukan karena mereka Tuhan, tapi karena mereka hidup dalam Kristus. Kalau Kristus sanggup menyampaikan doa Anda kepada Bapa, mengapa Anda batasi tubuh mistiknya? Ternyata Yesus dalam versi Patrick Smith itu punya keterbatasan bandwidth. Hanya bisa antar doa vertikal, tidak lateral. Kasihan ya Yesusmu. Patung sama dengan berhala. Lelucon ini sudah uzur, basi. Kalau semua patung sama dengan berhala, berarti foto ibumu, foto siapa saja yang kamu pajang di foto di posting-postingan Anda itu penyembahan berhala juga ya. Musa disuruh bikin ular tembaga, Salomo bikin kerub, tapi kalau umat Katolik bikin patung Yesus langsung pagan. Tuhan yang katanya benci patung justru memerintahkan bikin patung. Mungkin Tuhan di Alkitab Protestan punya mood swing tiap denominasi ya. Apa pencian tidak Alkitabiah? 1 Korintus 3:15 diselamatkan seperti dari dalam api. Patrick Smith bilang itu bukan purgatorium. Oke, kalau begitu kita sebut saja ruang transit penyucian postmortem non-Katolik. Ya kan? Dan soal 2 Makabe dihapus Luther karena terlalu Katolik. Kalau begitu caranya, saya juga bisa dapat 100 di ujian. Tinggal hapus semua soal yang tidak saya suka. Bisa dapat 100, kan hapus soalnya kan. Itu soal skriptura kan? Itu lebih tepat soal gunting kertas. Pengakuan dosa kepada imam, Yohanes 20 ayat 23 itu terlalu Katolik katanya. Ya maaf, Injil Yohanes memang tidak dikarang oleh John Calvin. Dia memang nama Yohanes tapi tidak sama sekali seperti Yohanes, tidak Calvinnya itu. Yesus memberi kuasa untuk mengampuni dosa kepada para rasul, tapi Patrick Smith bilang itu konteksnya umum. Jadi semua murid termasuk Maria bisa jadi imam. Jadi sekarang Maria Magdalena juga punya kuasa absolusi. Kita tunggu saja Protestan versi feminis liberal menyusun doktrin pengakuan dosa kepada Tante Maria. Transubstansiasi sama dengan pengulangan kurban. Dia mengibaratkan misa seperti menonton video perkawinan lalu menarik pengantin keluar dari layar untuk kawin ulang di halaman rumah. Kreatif ya, tapi salah total. Misa bukan pengulangan, tapi partisipasi tanpa darah dalam kurban satu dan kekal. Yesus dikurbankan 1 kali di Golgota, tapi buah kurbannya dihadirkan secara sakramental dalam Ekaristi. Sayang sekali ya, ini tidak ada di Protestan, karena Protestan itu otaknya dangkal. Ya. Bukan karena Katolik tambah-tambah, tapi karena Protestan masih bodoh. Ya. Katolik itu di atas puncak bukit, kamu masih di bawah. Lihat di atas, kamu bilang, hai kamu kenapa kamu tambah itu gunung? Kalau kamu bingung soal transubstansiasi, belajar metafisika dulu, itu penting. Ya. Jangan-jangan kamu pikir substansi itu nama parfum. Semua orang Kristen adalah imam. Betul, semua orang Kristen adalah imam secara umum, bukan sakramental. Jadi siapa yang mau memimpin Ekaristi? Petugas ronda, tukang parkir. Kitab suci mencatat Paulus menetapkan presbiteros dan episkopos. Itu struktur. Tapi Patrick Smith lebih suka gereja model startup. Semua orang jadi CEO, tidak ada karyawan. Dan ingat, semua domba bukan berarti semua jadi gembala, bukan? Kemudian rosario sama dengan pengulangan sia-sia. Katanya doa berulang itu seperti mantra kosong. Tapi Mazmur 136, ulangi. Sebab kasih setianya kekal selama-lamanya. 26 kali. Ya. Jadi Tuhan juga mantra ya.
Rosario bukan pengulangan kosong, tapi meditasi atas misteri Kristus. Yang takut Rosario biasanya bukan karena kebosanan, tapi karena hening. Ini penting untuk orang Katolik. Dan memang refleksi mendalam tidak cocok untuk iman yang dibangun di atas emosi dan keyboard warriorisme. Padre Smith bilang Katolik itu gelap ya. Tapi dari 10 bantahannya yang kita lihat hanyalah tafsir ngawur, logika lompatan jauh melebihi sains roket, dan eisegesis yang cukup kuat untuk dijadikan bahan stand up komedi. Kalau ini yang disebut pewartaan Injil, maka Luther pun mungkin akan malu. Martin Luther malu juga ya. Gereja Katolik bukan sempurna karena umatnya, tapi karena Kristus yang menjaganya selama 2000 tahun, meski terus diserang oleh mikrofon Protestan bervoltase tinggi dan riset rendah. Kalau iman Anda hanya berdasarkan perasaan pribadi dan kebencian subjektif terhadap Roma, ya jangan heran kalau gerejamu selalu reformasi ulang tiap Sabtu malam. Shalom ya. Jangan lupa berpikir itu tidak membatalkan iman, tapi menolak berpikir bisa membatalkan keselamatan. Camkan sekali lagi, berpikir tidak membatalkan iman, tapi menolak berpikir bisa membatalkan keselamatan. Protestan ini saya ajak berpikir terus, tapi masih ada yang tetap jalan di tempat ya.